ngapain lagi nih Pak? Wah, hari ini saya habis gantiin lampu. Lampu-lampu jalanannya di public area tadi banyak yang mati. Tapi sama karena kan pakai kerja di ketinggian, peralatan harus lengkap. Ya safety first lah. Memang agak susah-susah, tapi kalau demi jaminan keselamatan ya wajib. Jadi pakai senjatanya hari ini apa nih Pak? Senjata ini kita pakai harness, kemudian ada tali pengaman. Pada saat nanti naik di atas, kita cantolin di tiangnya. Jangan di tempat apa namanya scaffolding yang kita berdiri, jangan, tapi di tiangnya. Nanti kalau di scaffolding yang tempat berdiri, scaffoldingnya jatuh, kita ikut jatuh kan? Ya ada. Safety first ya Pak? Safety first. Ini ada standar juga sih. Pakai helm, biar nggak ditilang sama polisi. Jadi hari ini kita kedatangan siapa nih Pak? Hari ini saya udah janjian nih sama orang besar Kalsel, pembesar, sahabat saya. Beliau ini ketua dari segala macam bentuk organisasi. Oke Pak. Jadi beliau ini adalah orang lama di sini, tapi beliau bukan orang asli sini, asli Kaltim sebenarnya, pendatang. Tapi jadi penguasa karena beliau ini menyatukan berbagai elemen di Kalsel, mulai dari militernya, dari GM seluruh Kalsel lah. Beliau jadi ketuanya. Kita sambut aja langsung ya. Oke Pak. Ayo kita welcoming Bapak Haji Suryansah. Aduh, ya terima Selamat datang. Silakan duduk. Ya. Silakan duduk. Aduh. Jadi untuk sahabat airport semua, beliau ini nama aslinya Suryansah. Kalsel banget tuh, kayak sultannya. Tapi kami biasa nyebutnya Om Boy. Nanti sebenarnya kenapa sih kok bisa dipanggil Om Boy? Kenapa sih? Gitu, langsung dijawab. Langsung nih. aja. Kita sambil ngobrol aja ini. Ya, jadi sebenarnya gini, Pak Doni. Saya panggilnya Pak Doni ya. Boleh. Atau Om Doni. Om Doni boleh. Om Doni boleh. Ya biar akrab. Iya. Biasa panggil Om Doni sih ya. Ini sebenarnya berawal dari panggilan keluarga. Panggilan keluarga. Jadi kebetulan dulu ayah saya manggilnya Abah begitu. Itu kerja di KPS-nya Pertamina, perusahaan asli. Oh, oke. Yeah. Jadi nama perusahaannya tuh Tesoro Indonesia Petroleum Company. Ya minyak. Nah, Di Kaltim ya? Di Kaltim. Terus tepatnya di site sih. Site ya. Di Kecamatan Sanga-Sanga itu daerah Offshore. ya daerah penghasil minyak lah. Iya. Nah kemudian karena banyak ekspatriatnya orang asingnya, jadi saya sering diajak tuh, sering diajak. Nah karena panggilan anak kecil itu Boy. Nah nama ayah saya itu Aras. Oh Aras. Lengkapnya Haji Muhammad Aras. Iya. Jadi dipanggil lah Boy Aras. Nah itu ternyata sampai ke keluarga. Iya. Ya kebetulan saya anak bungsu. Oh. Kebetulan anak bungsu. Jadi itu jadi panggilan akrab di keluarga. Kemudian juga jadi panggilan akrab di teman-teman sekolah, mulai TK Patra Dharma, SD Patra Dharma, Yayasan Tunas Harapan, sampai SMA, kuliah, bahkan di dunia kerja. Itu sampai direksi holding, bahkan dulu Pak Dahlan juga. Oh Pak Dahlan Saya Iskan. dengan nama kecil, Mantan menteri saya Pak. Mantan. Itu juga semuanya manggilnya dengan nama kecil. Om Boy. Bener. Nah, dulu ada cerita lucu karena saya sekolah SMA-nya tuh di kota Samarinda. Oh Samarinda. Sementara saya dari kecamatan kan. Itu dulu teman-teman masih manggil dengan nama yang Asli. bener, nama Ya. asli. Nah, satu ketika mereka datang ke kampung saya, terus cari. Dia bilang, "Bu, ada Suryansah nggak?" Itu sempat blank sebentar. Siapa ya? Gitu. Oh ya ada. Nah, Ibu sendiri ya? Ya. Sampai lupa. Sempat ya. Nah, jadi sampai terbuka adalah ketahuan lah bahwa, loh, Iya.
ternyata di keluarga sama teman-teman kecil dipanggil Boy. boy. Dari situ akhirnya keterusan. Sampai sekarang ya. Cerita lucu yang lain, kalau saya jalan sama keluarga sama anak-anak, ketemu orang, dia manggil masih Pak Suryansah, anak saya langsung bilang, pasti bukan teman ayah, bukan teman akrab. Pasti bukan teman akrab. Bukan teman akrab Karena ya. kalau teman akrab Sudah pasti pasti. manggilnya nama kecil. Om Boy. Jadi ya itulah kenapa nama itu yang terbawa dan ya menjadi familiar sekali lah. Dan kadang-kadang nama aslinya malah enggak. Iya. Jadi begitu Om Donian. Siap. Jadi Om Boy aja deh kita nyebutnya. Siap. Tapi kita perlu sampaikan sama sahabat AirPod, Om Boy ini sekarang adalah Direktur Radar Banjar. Ya kebetulan dipercaya. Dipercaya sebagai Radar Banjar, koran yang menjadi tulang punggung berita di Kalsel. Kemudian saya pengen dapat cerita dulu deh. Pindah ke Kalsel tahun berapa sih? Saya pindah ke Kalsel itu sebenarnya 2006. 2006 akhir dan ketika itu menjabat sebagai pelaksana tugas. 18 tahun ya? Ya. Luar biasa. Waktu itu pelaksana tugas. Begitu. Separuh umur kita ya? Separuh umur. Kok langsung memalsukan? Bikin hoax pagi-pagi. Ya. Sepertiga umur kita. Betul. Nah, kemudian setelah selesai masa tugas saya sebagai PLT, saya kembali ke Kaltim. Oh sempat? Sempat. Kan saya dari Kaltim Pos kan. Iya. Kaltim Pos itu subholdingnya Jawa Pos untuk area Kalimantan. Oh, masih satu grup ya? Masih, karena induknya Radar Banjarmasin itu Kaltim Pos. Oh, oke. Saya sempat kembali dulu ke Kaltim. Nah, baru ditugaskan kembali itu 1 Maret 2027. 1 Maret 2007. 7. Oke. 2007 ya. Lama juga 17 tahun. 17 tahun sudah. Jadi ya itulah ya namanya penugasan. Iya. Ya saya terimalah. Nah untungnya gitu istri saya itu support. Jadi waktu saya mau dipindah ke Banjarbaru tepatnya untuk memegang Radar Banjarmasin, jadi bilang Bismillah silakan. Atau mungkin karena keseringan ditinggal. Karena sebelumnya pasrah aja. Karena sebelumnya saya juga pindah-pindah tugas. Yeah. Walaupun masih dalam satu payung Jawa Pos. Jadi saya pertama berkarir itu di Jaya Pos. Yeah. Nah Jaya Pos itu Jawa Pos cetak jarak jauh. Oh. Jadi pada waktu itu ada program dari Jawa Pos itu tentang bagaimana supaya Jawa Pos itu bisa lebih cepat sampai ke tangan pembaca. Yeah. Nah makanya ada teknologi cetak jarak jauh. Oh oke. Nah, supaya penetrasinya masuk. Jadi Jawa Posnya yang utama, kemudian berita lokalnya itu jadi sisipan. Nah, jadi ada Jawa Pos, ada Jaya Pos. Oh saya ingat itu. Saya waktu itu masih di Jogja. Jadi ada koran utama, kemudian ada sisipan. Betul. Iya. Nah kemudian berubah jadi saya berubah lagi, saya masuk di Radar Kaltim. Oh, oke. Sama konsepnya Jawa Posnya di depan, Radar Kaltimnya di dalam. Di dalam. Walaupun akhirnya itu di sama rata kan? di Sapi. Iya, di Sapi. Jadi muncul sendiri waktu itu dan berubah nama menjadi Pos Metro Balikpapan. Oh, oke. Nah sekarang namanya Balikpapan Pos. Oh. Nah kemudian Dulunya radar Kaltim. Kaltim. Oh, Radar oke. Kaltim. Iya. Nah jadi mungkin untuk menjangkau lebih jauh pembaca kita dari sisi proximity, dari sisi emosional, dibuatlah nama-nama yang sesuai dengan daerah. Yeah. Maka pada waktu itu ada yang namanya Pos Metro Balikpapan, ada yang namanya Samarinda Pos, kemudian ada yang namanya Radar Tarakan, ada yang namanya Kalteng Pos, ada yang namanya Radar Sampit, Palangka Express dan seterusnya. Begitu. Induknya tetap Jawa Pos. Kaltim Pos ya. Kaltim Pos subholding. Subholding dari itu yang membawahi. Iya. Nah kemudian setelah itu saya diminta
untuk menangani nonstop. Jadi nonstop itu harian nasional sebenarnya di bawah grup Rakyat Merdeka. Nah, itu Rakyat dulu Merdeka. ada almarhum Pak Margiono, Ya. sempat ketua PWI Pusat. Nah, saya diminta untuk ikut nanganin koran nonstop itu. Nah, itu koran nonstop udah tau lah, itu koran yang penuh dengan darah, air Ya. mata, lendir. Perjuangan dan Dan kemudian setelah itu 2003 saya diminta kembali ke Kaltim Pos. sebentar dulu. Itu dulu cetak sore apa cetak pagi ya? Pagi, Pagi ya? semuanya pagi. Semuanya pagi. Oh iya. Untuk nonstopnya. Iya, iya. Nah, kemudian 2003 saya lupa bulan apa begitu. Saya diminta untuk kembali ke Kaltim Pos. Kaltim Pos. Nah, Kaltim Pos itu waktu itu yang meminta saya Pimretnya Pak Haji Rizal Effendi. Nah, Pak Rizal Effendi itu sempat menjabat sebagai wakil wali kota Balikpapan Iya. dan wali kota Balikpapan Dua periode. Oh, iya. Nah, kemudian di situ saya 2005 muter, ditugaskan ke Tanah Grogot, Pasir, Kabupaten Grogot, Pasir. ya. Kemudian ke Berau, Bro, ya, kemudian ke Sengata, Kutai Timur, Sanata ya. Tenggarong juga. Seputar Kaltim pokoknya. Seputar Kaltim. Iya. Mungkin karena sering ditinggal begitu, ketika saya ditugasin ke Banjar, ya Bismillah, Oh, iya, Bismillah begitu. Sampai akhirnya terdampar di Banjar. Tapi istri ikut ya? Ikut. Jadi memang untuk sahabat Airport kita pahami bahwa betapa pentingnya peran istri itu. Luar biasa membuat nyaman jadi sini. Cuman yang menjadi catatan kan satu istri aja begitu. Satu istri aja. Disensor kan? Baik, jadi berarti sangat luar biasa ya. Sebelum terdampar di sini aja udah muter-muter Udah. seluruh Kaltim. Sudah, Tapi yang paling lama justru di Kalsel. di Kalsel. Dari 2007 tuh 17 tahun. Kurang lebih 17 tahun. Sweet 17. Ya, Nah, alhamdulillah. berarti Nur, kamu mau ngasih sesuatu? Ya. Oh, iya. Waduh, terima Ini kasih. dari si Nur. Waduh, makasih. Nur ini ambasador kita. Karena bandaranya Samsudin Nur kan. Dia Nur. Saya Samsudin, Om Boy. Iya. Oke. Jadi kalau kami berdua tuh Samsudin Nur. Iya. Aduh, sampai di mana tadi kita nih? Oh ya, tahun 2007 itu saya ingat ya koran masih masih menjadi ritual kita pagi-pagi, buka koran, minum kopi dan lain sebagainya. Tapi terus kemudian berubah update dari kondisi masyarakat yang tadinya melihat koran menjadi banyak online dan lain sebagainya. Tapi saya lihat Radar Banjar masih survive tuh. Kiatnya apa nih kiatnya? Ya, apa ya? Yang pertama pasti sudah dukungan pembaca lah. Ya. Sama mitra, relasi bisnis yang selama ini juga punya hubungan baik lah dengan kita. Nah, tapi ya terlepas dari itu ya tentunya pasti ada trik-trik yang kita rumuskan bersama sehingga bagaimana kita bisa tetap bertahan. Tapi guncangan itu terasa? Waktu COVID ya, Oh COVID, malah 2019 ya berasanya? 2020. Oh. 2020 itu terasa. Dari perubahan habit habit masyarakat Ya, 2020 itu triggernya. baru ke situ ya trigger. Baru di situ. Nah, itu orang semua itu kan mendapatkan informasi yang nggak jelas tentang COVID. COVID, ya. Semuanya takut. Karena juga beredar video-video hoax yang Ya, menggambarkan betul. kengerian dari, Tiba-tiba ada orang pingsan di jalan. walaupun sebenarnya bukan. karena Bukan itu. COVID. Iya. Nah, itu sampai pada satu titik masyarakat itu takut memegang benda apapun termasuk koran. Nah, memang di situ ada. Oh, sebagai penghantar penularan. Betul, Oke. Walaupun kita juga ada campaign bahwa
media kita atau koran kita itu aman lah sebenarnya. Nah, tapi informasi yang masuk ke masyarakat lebih banyak bahayanya. Betul, waktu itu memang Nah, jadi era itu waktu itu banyak ada nggak jelasnya. banyak nggak jelas. Jadi ada beberapa yang memutuskan sampai berhenti berlangganan. Oh, oke. Nah, tapi sebenarnya hal itu tidak terlalu menjadi masalah sih buat kita. Kenapa? Karena pelanggan loyal kita masih tetap Oke, berlangganan. loyal customer ya. Loyal customer-nya masih, dan kita juga mencoba mengedukasi masyarakat lah. Tentunya melalui informasi yang kita sampaikan bahwa kalau kita mengikuti protap dari COVID itu prokes ya. Prokes. Protokol kesehatannya itu sebenarnya nggak ada yang perlu Khawatirkan ya. Nah, termasuk disiplin memakai masker, mencuci tangan dan segala macam. Nah, kemudian juga yang membuat itu kembali lah ya recovery-nya itu ternyata juga masyarakat tuh memerlukan informasi tentang Iya. COVID. Penyeimbang ya, informasi yang benar lah Nah, gitu. untungnya kami itu juga sudah menjalankan koran digital. Oh, sudah develop itu ya? Sudah. Sudah Itu develop. kita mulai e-paper itu kalau nggak salah saya ingat tuh mulai tahun 2014-2015 itu udah jalan. Oke, sudah prepare. Nah, jadi ada terjadi migrasi pembaca dari yang print, Ya. yang cetak ke Online. dan itu dalam bentuk langganan. Dalam oke. bentuk langganan. Dan waktu itu juga sudah menghasilkan melalui direct selling. Sudah ada juga, makanya di laporan keuangan kami ada tercatat pendapatan atau pemasukan dari koran digital. Ya, dan turunannya lah ya. Iya. Nah, sehingga kalau memang ada ketakutan di masyarakat mengenai memegang benda akan menjadi penghantar COVID itu tadi, kita punya ini e-paper. Nah, itu saya minta dengan tim marketing saya untuk mengkampanyekan itu. Nah, sehingga Jadi sangat adaptif ya, menyesuaikan dengan. Ya, tapi memang harus kita akui, dulu nggak terlalu kita urus. Oh iya. Tapi begitu muncul COVID dan tiba-tiba pola baca dari masyarakat itu berubah, kita ketemu deh. Langsung menyesuaikan ya. Langsung menyesuaikan. Dan pelanggan kita itu banyak dari luar. Walaupun juga orang Kalsel. Misalnya para anggota legislatif dan mereka yang beraktivitas di luar, itu walaupun dulu sudah berlangganan, tapi dengan COVID itu menjadi semakin jadi semakin aktif dan bertambah secara ini. Nah, kalau sekarang malah sudah berjalan seiring tuh. Berjalan seiring. Antara yang print dengan yang online. Betul. Bahkan kita awal tahun 2024 kita meluncurkan inovasi. Jadi bukan hanya pelanggan yang kita layanin, tapi juga pembeli eceran. Kami luncurkan namanya barcode. Barcode berlangganan, barcode untuk membeli koran digital eceran. Gitu. Itu udah kita jalankan. Nah, memang mendevelopnya ada biaya di situ, itu udah wajar lah, investasi namanya kan ya. Itu sudah kita jalankan dan sekarang perkembangannya bagus. Karena itu kita taruh di tempat-tempat umum, kemudian juga di pelayanan publik. Dan kalau lihat trafficnya makin kesini. Sebentar dulu, ini sistemnya gimana Om Boy? Jadi ada barcode, kita scan, tiba-tiba di situ muncul koran dengan. Enggak. Udah? Enggak. Terus? Jadi kita itu juga kerjasama dengan pihak perbankan dan aplikasi cashless gitu loh, kayak Oppo, Dana dan sebagainya. Jadi itu scan. Digital wallet. Katakanlah seperti itu. Itu kita scan, kemudian muncul tuntunan untuk mendapatkan itu kan, dan itu bisa paying dulu baru kemudian dapat download itu ya. Betul. Dan itu bisa mendapatkan akses selama 24 jam. Oh iya, keren banget itu. Ya, dengan harga yang sama dengan print.
Iya. Gitu. Saya punya videonya punya. Nanti kalau mau ditayangkan bisa. Ya. Ada ininya. Nanti boleh ya, Ya. biar sahabat Airport tahu tuh. Betul. Dan kita agak surprise juga. Ternyata ada yang men-scan dari Kaltim. Hah? Dari luar daerah. Nah, saya nggak tahu nih gimana ceritanya kok bisa. Jangan-jangan kawannya Om Boy dulu yang pengen memata-matai. Nggak tahu. Karena kan di sistem kami itu kebaca. Dia scan ini dari mana? Karena begini, seperti Om Boy bilang, orang Kalsel yang ada di luar. Di Kaltim ini kan ternyata juga banyak Banjarnis kan. Iya. Maksudnya begini Om Don. Yang berlangganan otomatis akan Iya. dapat ya. Tapi yang ini scan eceran. Itu kita bilang kok secara IT saya laporan Pak ini ada yang dari luar Kalsel. Saya bilang dia dapat barcode-nya dari mana? Oh, ya? barcode-nya ya? Barcode-nya. Walaupun kami juga tempel stiker-stiker di beberapa tempat. Atau mungkin dia minta send temennya. Bisa jadi. Dari Bisa sini jadi. dipoto terus dikirim ke sana kan. Jadi Bisa beliau jadi. tinggal. Bisa jadi. Nah, Itu juga saya dapat tadi begitu Om Boy cerita, ngehnya saya memang model seperti ini trennya itu di masa Covid. betul. Yaitu di restoran ketika kita mau pesan menu. Betul. Kita tinggal barcode kan tes langsung Yang keluar disiapkan semua. di meja. Betul. Karena pada saat itu ngasih menu aja takut menulari gitu. Iya. Waktu Covid. Padahal ya apa hubungannya ya waktu itu. Ya, Tapi ini- kita percaya aja. Karena memang beritanya simpang siur waktu itu. Ya ide ini kan sebenarnya muncul ketika ada, saya nggak bilang aspirasi lah, ada masukan lah ya dari Iya. warga. Wah kami kalau berlangganan nggak dulu, tapi bisa nggak kami beli eceran? Oh, saya bilang ini peluang ini. Iya. Akhirnya kita coba create itu, kita minta IT untuk melakukan semacam ini gimana sih kalau kita wujudkan dalam bentuk Iya. Develop sistem ya. seperti itu gitu. Dan itu Pantas Om Boy di sini 17 tahun gitu. Idenya nggak mati-mati. Kita boleh sambil santai. siap. Terima sambil kasih. Menikmati Terima masakannya Nur. Ini masak sendiri Om Boy. oh ya Iya. serius? Iya. Resepnya cuma bayar online aja transfer. Nur saya tanya resepnya gimana Nur? Transfer aja Pak. Oh, ya, Digital lagi. luar biasa nih ceritanya Om Boy di percaturan surat kabar ya. Ya kan kita sekarang sudah multi platform. Iya. Multi platform. Jadi digital juga, bahkan produk turunannya juga kita punya. Sudah ada termasuk podcast juga. Ada podcast juga nih? Ada. Wah ini kolak Kan gitu. Om Don sudah. Saya sekali. Udah. Ngeri pancingannya politik terus. Langsung pasang kuda-kuda ya. Aduh. Ya, karena ya sesuai dengan kelamin koran kami kan. Koran umum tuh isinya ya itu, Iya. termasuk politik. Sahabat Airport ya itu. Namanya diundang podcast dengan wartawan itu kita adrenalinnya beda. Tapi gini, saya lebih tinggi lagi adrenalinnya karena diwawancarai GM Bandara. Selama ini kita yang wawancara. Sekarang kita yang diwawancarai. Karena beberapa kali kan kita sering pertemuan informal ya. Nanti kita jelaskan dengan sahabat Airport bahwa kita di Kalselnya ada JMC, Ya. General Manager Club. Kita sering ketemu, ngopi, keluar, ngobrol. Saya bayangkan tuh obrolan kita itu selalu penuh daging ketua. Siap. Sayang kalau cuma selesai di warung gitu. Makanya saya punya cita-cita, wah ini harus di podcast nih. Nah. Supaya orang lain bisa dapat dagingnya gitu. Insya Allah. Nah, oh ya kita udah nyinggung GMC nih, kita masuk ke GMC. Siap. Jadi pertama saya pindah ke Kalsel, Pak Handi, mantan GM sebelum saya, itu ngomong tuh, enak di Banjarmasin Om, ada GMC, nanti ketemu Om Boy. Gitu. Saya nggak tahu nih apaan sih. Terus tiba-tiba Om Boy waktu itu, Om Doni, saya mau berangkat, kita ketemu kah? Gitu kan. Siap. Nah itulah saya baru tahu GMC itu. GMC itu ceritanya gimana tuh? Terbentuknya itu gimana tuh? Waduh, sebenarnya sih nggak sengaja juga, terbentuknya nggak sengaja. Jadi saya masuk di Kalsel, khususnya Banjarbaru, itu kan sendiri. Nah, Saya nggak, ini siapa gitu kan? Iya, gitu. iya. Karena juga baru ditugasin begitu. Nah, kemudian sebatang kara. sebatang kara. Nah, itu fokusnya kerja aja waktu. Iya.
kerja aja, tapi kan lama-lama jenuh juga. Iya, iya. Kita Fatigue pengen, gitu. kita pengen juga nongkrong di mana. Iya. Nah kebetulan dulu hotel itu nggak sebanyak sekarang. Ya, hotel-hotel ya Jadi belum ya. hotel itu dulu cuman ada Swiss Bell Hotel Banjarmasin dan Ratan Inn. Ratan, ya. Nah Banjarbaru itu satu, itu saya pernah long stay di Permata Inn. Permata Inn. Awal-awal saya tugas. Nah di sana ketemulah dengan teman-teman bandara. Oh, teman-teman bandara. Teman-teman bandara. Zaman Pak siapa itu? Zaman Pak Gerrit. Pak Gerrit. Almarhum. Ya. Nah teman-teman bandara yang sebenarnya secara interaksi saya sering aja, karena kan sering balik tuh Ya, ke Balikpapan. Dulu maskapai masih banyak, masih ada Batavia, masih ada Mandala, masih ada Sriwijaya. Kemudian juga yang sekarang ada yang masih juga kayak Citylink, Garuda dan Lion. Ya. Jadi sebenarnya kalau secara komunikasi dengan mereka sudah, cuma belum terlalu intens lah, Ya. belum terlalu intens. Nah kita karena tempat nongkrongnya sama, kok kita ada kayak chemistry lah. Chemistry. Ya. Wah jadi cepat akrab. Terus Sama-sama pendatang. Om Gerrit kan Manado kan. Om Gerrit Manado ya. Sama-sama pendatang. Nah jadi waktu itu pertama kali yang mencetuskan kita membuat sesuatu itu Pak Ari Darmana. Om Ari Darmana, ya. Dulu beliau GM Gapura Angkasa. Oke, ya. Terakhir Korsek Airnav. Hmm. Terakhir. Nah itu saya ingat benar. Kita bikin sesuatu yuk, dia bilang. Terus saya bilang ayo. Dan ternyata teman-teman waktu itu Lion itu Irlan Wahyudi. Iya. Batavia tuh Dodi. Saya lupa nama lengkap, tapi Dodi. Kemudian Mandala itu Angga, Om Angga. Kemudian Sriwijaya Eri Suheri, Om Suheri. Suheri. Garudanya waktu itu Pak Victor. Oh, Victor. Om Victor gitu loh. Nah di bandara ya tuh Om Gerrit lah, cuman nggak terlalu aktif. Nah kita tuh yang aktif waktu itu saya bilang ayo gitu. Nah yang pertama kali kita lakukan itu adalah membantu SD Bawang. SD Bawang di Banjarmasin. Iya. Itu di Los Pasar. Oh, oke. Di Los Pasar yang hampir-hampir tidak tersentuh bantuan karena nggak populer kan, orang nggak tahu. Iya. Ternyata di dalam pasar. Nah kenapa dinamakan SD Bawang? Itu kebanyakan siswanya tuh anak dari pengupas bawang di pasar. Nah, itu Tapi aslinya namanya bukan SD Bawang kan? bukan. Karena sebutan aja. Betul. Nah, jadi waktu itu ayo kita bantu. Nah, kebetulan selain komunitas bandara yang juga sering nimbrung itu GM PTPN 13. Oh, PTPN. Ya. Om Sunardi Taruna waktu itu. Kemudian ada Oh, juga Babe Taruna. betul. Kemudian ada Mbak Lucy. Mbak Lucy. Mbak Lucy itu long stay di Swiss Bell Hotel itu karena memang ada kerjaan tambang. Oh, siap. Nah, kemudian selain itu ada ketua HIPMI Kalsel, almarhum Iwan Ramlan. Itu adiknya Ola Ramlan. Oh, adiknya Mbak Ola. Tuh, jadi kita bersepakat waktu termasuk kan GM-nya Swiss Bell, Algamar. Ayo kita bantu deh. Itu tahun-tahun berapa ya, Boy? Itu 2007 atau 2008 awal deh. 2008-an ya. 2008 awal lah. Nah, itu menjadi step kita untuk membentuk komunitas. Oh, oke. Nah, setelah itu lagi-lagi Om Ari Darmana yang bilang, ya udah kita bikin komunitas aja deh. Iya. Nah, bahkan dia yang men-set untuk membuat ADART karena dia basicnya hukum kan. Iya. Walaupun akhirnya ADART nggak kepake. Akhirnya nggak kepake. Iya. Nah, kita sepakat, kita rumuskan di Swiss Bell. Kemudian kita resmikan, ceritanya diresmikan. Itu di rumah dinas GM PTPN. Oh, Di sebelum Pelaihari itu di area kebun di situ. Nah itu jadi kita sepakat kasih nama. Waktu itu namanya Kromut. Kromut. Apa itu Kromut? Itu singkatan dari Kroco Mumet. Kumpulan para kroco yang mumet posisinya. Karena waktu itu kan kita
wah target lagi. Urusannya nggak jauh-jauh dari kerjaan lah. Iya. Nah, kemudian setelah itu berdiri kita makin concern dan bertambah teman-teman Anggotanya? yang ingin bergabung. Nah, termasuk ketika waktu itu Asia baru masuk, kemudian juga ada dari ekspedisi Sayusan, Om Krishna, kemudian saya agak lupa, tapi banyak lah waktu itu teman-teman hotel lah. Iya. Ya, termasuk Om Andi Guna, Om Aristo, ya semua lah teman-teman yang awal-awal pada waktu itu gitu. Ko David juga, Om Wahyu, Om Farid juga waktu Om itu. Farid. Nah jadi setelah kita bentuk komunitas itu, sahabat teror biar tahu dulu nih. Kalau Om Farid itu notaris. Jadi ini sudah melebar lagi nih dari Sudah GM gitu ada notaris gitu kan. betul. Nah akhirnya kita jalan lah waktu itu. Banyak aktivitas yang kita lakukan. Iya. Jadi sampai kita melaksanakan sunatan massal. Sunatan massal. Sunatan massal. Itu kebetulan kita kerjasama dengan rumah sakit Auri. Oh iya. Kemudian kita bagi sembako ke panti asuhan, ke panti jompo juga pernah. Nah kemudian berjalan itu tiba-tiba kita tersadarkan bahwa kok namanya agak agak mencurigakan, agak susah, keromut tuh. Enggak, ternyata keromut itu setelah kita dapat masukan itu, kalau istilah orang Banjar, keromut itu penyakit. Hah? Oh, artinya apa? Panas atau gatal-gatal ya? Oh. Ada yang orang Banjar di sini. Itu kan, kalau gitu kita gantilah. Kita ganti namanya karena waktu itu kita semua GM. Iya. Bandara sebutannya GM. Saya baru masuk itu GM. Oh, GM juga. Saya GM pertama masuk. Nah, kemudian airline juga GM. Sebagian ada DM lah, district manager kan. Nah, PTPN GM juga. Ya udah kalau gitu kita bikin komunitas GM aja gitu. Tapi biar keren diinggriskan. Jadi GM Community. Nah, berjalan rupanya menarik. Itu berubah berarti tahun-tahun berapa dong, Bu? 2008 masih. Oh, masih segitu ya? Iya, karena kita tersadarnya cepat. Cepat sadar. Cepat sadar. Wah, kita ganti gitu. Langsung. Nah, seiring dengan itu, saya lupa. Tadi terbentuknya 27 Agustus 2008. Oh, 27 Agustus 2008. Masih keromut? Waktu itu masih keromut. Masih keromut. Nah, kemudian saya teruskan berjalan. Kita bikin deh namanya GMC Plus. Belum Plus. Masih GM Community. GM Community. GMC lah. Tapi logonya sama. Oh, masih logonya sama. Hijau. Ya. Dan ada dalam lingkaran itu. Gitu. Kalau C-nya tuh Cobra. Cobra. Cobra, jangan Cobra. Nah, ini kenapa nih Cobra nih? Nanti kita jelasin. Nah, kemudian seiring dengan itu masuk orang di luar orang di luar yang bekerja di perusahaan lah, yang sebutannya bukan GM. Iya. Jadi waktu itu ada Danrem. Oh, Danrem. Zamannya waktu itu masih kolonel. Kolonel Heros Padupai. Iya. Kemudian Dan Lanut. Ya. Waktu itu Letkol Bayu. Iya. Di Harta. Kemudian ada wakil wali kota Pak Ruzaidin Nur. Kemudian ada Dandim Martapura, almarhum Letkol Samudro. Waduh, Forkopimda masuk berarti? Ya. Kemudian ada juga tentara tapi yang sebutannya GM. Wah? Ada. Itu sekarang Jenderal Arif Hartoto. Dulu Danjen Jipur Mayor. Oh, Danjen Jipur. Mayor Arif Hartoto. Itu juga termasuk yang awal-awal. Nah, kenapa kita sebut GM-nya tentara? Karena Danjen Jipur 8 GM. Oh. Padahal Gawi Manuntun. Nah, itu juga bergabung. Nah, kita kan, wah gimana nih? Namanya nggak mungkin kita ubah lagi. Nah, ini kita tambahkan plus. Oh, jadi plusnya itu yang bukan GM, yang dari plus itu untuk Forkopimda. mengakomodir yang di luar itu, dan berjalan banyak, termasuk wali kota, Kapolres, juga termasuk. Bahkan salah satu Kapolres Banjarmasin itu masih ada di grup. Masih member grup kita ya? Masih juga. Beberapa Danrem juga masih. Walaupun ada beberapa yang left ya, dan tentunya juga izin. Iya.
Nah, tapi ada juga yang lab tapi membentuk capture baru. Hah? Ada. Cabang ya? Cabang GMC di cabang ya? Jakarta dan Surabaya. Iya. Jadi sampai sekarang memang kalau secara aktivitas Kalsel yang masih Aktif. aktif. Iya. Nah, sementara kalau yang di luar Kalsel biasanya hanya lewat grup. Karena Om Don tahu sendirilah, Iya. ketemu di Jakarta atau Surabaya itu kan Pasti effortnya. lah. Nah, tapi mereka juga pantau, kegiatan Iya, kita iya. juga pantau. Ya, akhirnya berjalan sampai sekarang. Dan sekarang ini secara member itu dari 12 orang awal, Awal pembentukan. sekarang 370-an 370 ya? member. Luar Dan biasa. ini ya kita sendiri nggak nyangka lah. Iya. Nggak nyangka kenapa kok bisa bertahan sampai 16 tahun ya gitu. Ya salah satunya ya karena support dari Om Doni juga sih. Ada beberapa yang kocak menurut saya gitu. jadi sudah ada kan namanya kami ini kan GM kan. Kadang-kadang di sini, kadang dipindah dan lain sebagainya. Iya. Rata-rata GM kami yang di Banjarmasin di Samsudinur pindah keluar, nggak mau keluar grup. Bener. Dan itu banyak juga yang dari teman-teman tentara ya, yang sudah pindah-pindah. Rata-rata begitu. Tetap, Jadi ya. kadang begitu izin Om kita tetap ini. Loh saya bilang malah kita seneng kalau masih ada di grup. Grup ya. Seneng. Walaupun misalnya nanti mau gabung di capture yang lain ya silahkan. Iya. Malah saya bilang udah jangan left deh. Gak apa-apa ini kan sarana untuk kita Bersilaturahmi. Iya. Ya, mungkin karena niatannya itu kita bebas kepentingan apapun hingga membuat komunitas ini bisa. Ini yang saya rasakan. Jadi sudah menjadi GM ini kan, saya kan dulu juga sudah BOD-1 di Jakarta gitu ya. Ketika kita harus koordinasi dengan luar tuh betapa dinding-dinding di antara instansi itu Betul. sangat tinggi. Betul. Nah, dengan adanya GMC ini saya rasakan seperti itu banyak masalah selesai yang non formal kita itu. Betul. Dengan stakeholder kanan kiri dan lain sebagainya itu banyak yang di luar Betul. di luar resmi kita selesai gitu. Betul. Dan itu kita anggap bonus lah. Bonus ya, bonus Kita dari anggap silaturahmi ya. Benar. Walaupun juga kalau berdasarkan survei, Ya. wah itu networking itu kalau menurut LinkedIn, job karir atau Forbes, itu rata-rata pengaruhnya sampai 80% up. Untuk memudahkan Oke, misi ya. pekerjaan kita tuh Iya, itu dari 3 lembaga besar itu yang mereka pernah melakukan survei. Mungkin nanti bisa di searching lah persisnya seperti apa. Cuman seingat saya tuh rata-rata di atas 80% up untuk Mempengaruhi keberhasilan mempengaruhi. gitu ya. Luar biasa. Jadi menembus sekat yang betul tadi kata Om Doni. Dulu kita kalau mau ketemu salah satu pimpinan BUMN atau instansi gitu, kita bersurat dulu. Oh iya, nyurah. Ditelaah lagi gitu. Terus dijadwalkan kapan. Minta waktu. Kalau sekarang Tinggal WhatsApp. Iya. Dan itu kan nggak ada yang, dan banyak juga yang teman-teman merasa sangat terbantu lah dengan keberadaan komunitas ini dalam hal bukan hanya dari sisi silaturahminya lah ya. Ya. Karena hitohnya kita, dasarnya kita manusia sosial kan. Ya, betul. Tapi juga dari sisi pekerjaan bisa Iya. sangat membantu. Kami atau saya pribadi itu merasakan sekali betapa sangat merasa enteng aja di mana di Samsudinur ini. Makanya ada joke ketua ketika ada yang nanya, Bapak sudah berapa tahun? Oh, saya baru 4 tahun gitu. Nanti kalau baru 4 tahun itu betah. Tapi kalau sudah 2 tahun, nah kok 2 tahun aja sudah gitu. Gak betah berarti. Dan kemarin kita baru ulang tahun ya. Yang turnamen golf. Nah, kita sekarang udah ada acara rutin nih. Setiap tahun kita peringati ada turnamen golf GMC. Tuh. Saya kalau nggak salah sudah ikut yang kedua nih. Tiga ya, udah ketiga. Sama BNI dulu, kemudian yang kemarin sama yang ini. Ini kemudian beberapa hasil dari, karena kan kita sebenarnya nggak turnamen yang olahraga serius ya, tapi tujuannya kepada charity. Benar. Jadi charity yang dilakukan kemarin sama JMC, sisa dari turnamen golf kita berikan kepada panti asuhan. Beberapa kali ini saya luar biasa senang gitu. Dan ngelihat semangatnya juga peserta dari luar tuh puas. Ya.
Benar. Bayangin aja itu yang mengadakan turnamen GM gitu. Beberapa shelter penuh makanan. Lebih banyak makanannya daripada olahraganya. Benar. Harusnya olahraga mengurangi berat badan, ini nambah kemarin. Terus ada apa lagi selain yang kemarin charity itu untuk giat kita? Ya banyak sih sebenarnya kalau secara kegiatan gitu loh. Dan itu biasanya kita rumuskan di awal tahun. Ya. Biasanya. Nanti mungkin akan kita set lagi ya dinner awal tahun lah ya. Dinner awal tahun. Nah, itu Oh iya, kita juga punya pertemuan tiap bulan ya? tiap bulan juga ada. Ya. Itu pun juga salah satu rumusan kita di tahun 2024 awal kan. Iya. Menggantikan jalan santai-santai banget. Iya. Jadi kita memang secara aktivitas itu perlu, secara rutin itu perlu. Karena di situ kita bisa lebih mempererat silaturahmi dan sekaligus menegaskan eksistensi dari komunitas kan begitu. Nah, jadi kalau disinggung yang rutin-rutin, sebenarnya yang rutin itu yang dari awal kita lakukan itu gerbek sahur. Gerbek sahur, ya. Gerbek sahur itu mulai tahun 2008. Ya. Itu hanya dihentikan oleh Covid. Ya, kemarin. Dan kita sama-sama tahu lah larangan pemerintah kan mengenai Kerumunan dan lain aktivitas, sebagainya. kerumunan, interaksi secara langsung. Ya. Jadi mulai tahun 2020 sampai 2022 kita hentikan itu. Dan itu alhamdulillah makin tahun yang berpartisipasi itu makin banyak. Dari awalnya kita hanya menyebarkan 200 box nasi untuk makanan sahur. Untuk makan sahur. Orang yang nggak mampu, penyapu jalan, tukang beca dan lain sebagainya. Terakhir kita sampai 2.200. Ya, 2.200. Dan itu alhamdulillah bisa lebih banyak menjangkau Sampai ke LP itu kita. sampai ke LP kita Terakhir. bagikan. Ya tentunya juga dari dukungan dari teman-teman. Nah, itu yang tiap tahun. Nah, kemudian itu kita rangkai dengan biasanya ada buka puasa bersama dan Buka santunan puasa. anak yatim. Ya. Nah, ditutup Lebaran, nah kita masih ada lagi acara silaturahmi namanya halal bihalal. Halal bihalal. Nah, itu rutin sudah kita laksanakan. Kemudian yang rutin lainnya itu turnamen-turnamen lah, kayak turnamen biliar, turnamen golf tadi yang barusan Om Doni singgung. Dan itu ya sebenarnya cara kita untuk bisa terus bersilaturahmi dan mengakrabkan diri, ya syaratnya kan memang harus ada aktivitas. Iya. Ya. Nah, mungkin ini juga yang membuat kita nggak sampai vakum lah, Iya. begitu. Karena selalu ada. Nah, kalau yang insidentil, ya banyak juga. Misalnya kita pernah bikin rally charity. Rally. Rally charity itu ya sebutannya rally, tapi sebenarnya aktivitas utamanya bagi-bagi sembako. Oh. Nah, jadi waktu itu kita coba untuk membagikan paket sembako ke 5 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut. Nah, alhamdulillah waktu itu disambut oleh Bupati Tanah Laut. Waktu itu zamannya Pak Bambang. Beliau bahkan ikut mengawal dan membagikan. Jadi kita konvoy ke 5 kecamatan, ya, disambut antusias lah dengan masyarakat. Dan dari mana dananya? Ya lagi-lagi dari partisipasi teman-teman semua. Anggota GMC. Anggota JMC. Jadi ada yang ngasih lebih ya alhamdulillah. Ada yang menyediakan berupa paket sembako juga alhamdulillah. Apapun itu kita terima begitu. Nah, kalau yang olahraga kayak turnamen biliar itu lebih kepada fansnya lah ya. Turnamen biliar juara bertahan siapa sih? Ini pengumuman ya, juara bertahan untuk turnamen biliar itu Om Doni. Itu Om Doni. Tak terkalahkan. Iya. Karena juara satunya almarhum. Belum meninggal, juara satu. Iya. Yang Kembali dari ke saya. asuransi. Iya, waktu itu Pak Suliani. Ya, benar. Nah, itu yang rutin. Terus kita juga pernah membagikan ke 5 kecamatan peralatan sekolah. Peralatan sekolah, untuk sekolah ya? Itu di daerah Kabupaten Banjar. Paket sembako yang lain kita pernah juga di Gunung Kupang, di sekitar pembuangan sampah waktu itu. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya, saya lupa. Tapi setiap tahun selalu ada kegiatan begitu. Nah, nanti tahun depan saya nggak tahu nih, tergantung teman-teman maunya apa lagi nih. Jadi kita ada yang rutin. Bulanan, kemudian ada yang insidentil, dan ada juga yang rutin tahunan.
Nah ini nanti terserah teman-teman karena sebagai gambaran dulu kita ada namanya jalan santai banget. Ya, saya pernah ngerasain itu. Jalan santai banget itu benar-benar kita set ringan, penuh dengan bercandanya gitu, tapi banyak hadiahnya. Ya. Door prize-nya banyak. Begitu. Saya Jadi, dapat printer tuh. Betul. Dan jangan pernah percaya dengan jarak rute yang dibuat panitia. Iya. Karena walaupun misalnya panitia set 3 kilo, 4 kilo, actualnya nanti cuma 1 kilo. Jadi kalori yang keluar dengan yang masuk, banyak masuk. Banyak yang masuk. Tapi ya seru-seruan, lucu-lucuan di situ. Yang penting itulah part of silaturahim kan. Betul. Jadi memang walaupun kita sudah punya alat atau media untuk komunikasi via online, ternyata itu kurang cukup untuk mempererat rasa persaudaraan itu. Nah, ketika kita ketemu langsung baru tuh. Walaupun hanya sepele yang dibilang tadi, jalan santai-santai banget. Nah, pokoknya sedapat mungkin kita buat ringan lah. Iya. Yang penting ketemunya, silaturahminya. Dan memang dalam setiap kegiatan tidak semua member bisa bergabung. Ya kita tahu lah. Ya, kesibukan masing-masing. Kadang-kadang kalau weekend juga ada yang pulang ketemu keluarga karena semua kan yang datang ke sini pendatang nih. Iya. Dia ada di Kalsel karena tugas, karena pekerjaan begitu. Tapi saya lihat respon mereka di grup kalau kita pas posting laporan sih. Oh iya. Artinya tuh sebenarnya kalau mereka ada waktu pengen juga itu. Gitu. Betul. Dan kita memang selalu biasakan. Karena begini, dalam satu komunitas selain interaksi dan komunikasi, yang paling penting itu saling percaya. Trust. Iya, membangun kepercayaan. Betul. Makanya kenapa setiap kegiatan selalu kita posting. Iya. Ini loh ya kegiatan kita kemarin. Begini kegiatannya habisnya segini. Bahkan kayak kemarin gerbek sahur itu kita sampaikan aja bahwa kita secara pengadaan box itu, nasi box itu habis sampai 62 juta sekian. Itu kita sampaikan. Dan mereka udah, oh iya benar. Iya. Karena ada laporan PJ-nya. Betul, dan terkonversi dengan harga per box. Ya. Nah, waktu itu kita tetapkan 40 ribu per box kan. Dan kita juga untuk vendor bukan orang luar, member JMC juga. Dari kita untuk kita. Benar. Jadi kalau untuk skala yang besar atau kuantitas yang banyak, ya mau nggak mau kan harus kolaborasi. Ya. Nah di kita itu punya Warek ya. Nah, terus kita juga punya Ditamas begitu. Nah, itu semua member. Akhirnya yang mereka collab lah, namanya kolaborasi. Ayo kira-kira bisa nggak nyiapin sekian, kemampuannya berapa? Dan itu kita arahkan ke sana. Begitupun juga dengan kegiatan lain kayak ulang tahun JMC setiap tanggal 27 Agustus. Ya selalu kita tawarkan ke anggota kita dulu. Nah, sama lah kayak turnamen golf kemarin untuk pengadaan sarapan dan makan siang, ya anggota kita juga. Iya. Jadi ya dari kita untuk kita. Ditamas kalau nggak salah kemarin. Ditamas. Karena yang paling siap, yang paling siap gitu. Dan kita usahakan nggak keluar. Jadi sebagian besar kegiatannya itu malah kepada charity ya. Charity. Sekarang ya. Charity. Ada yang tagline terakhir teman-teman tuh, Pak? Charity. Oh, unity charity and action gitu. Itu dari dulu. Oh, udah dari dulu. Dari awal pembentukan kita tetapkan. Sudah pakai itu. Sudah pakai. Jadi memang soul-nya untuk membentuk community adalah unity, kesatuan kita. kemudian Charity-nya dan action. Action itu langsung. Biasa. Begitu. Nah, kalau Cobra itu cuma. Oh iya, ini Cobra gimana Cobra tuh? Itu pendorongnya aja. Pendorong. Jadi gini, kita bilang nggak ada yang nggak bisa. Kalau kita nih di dalam ini semua punya keahlian masing-masing kan? Karena memang dari perhotelan ada, bandara ada, koran ada, sampai notaris tukang masak ada, semua bisa ya? Semua bisa. Makanya muncul itu, kenapa Cobra? Cobra tuh kita kenal sebagai hewan yang paling banyak bisanya. Hewan berbisa ya. Tapi bukan bisa dalam artian racun. Ini bisa dalam artian kemampuan. Kita bisa kok. Kenapa? Karena dari hulu ke hilir rasanya untuk mengcover kegiatan itu nggak ada yang
kita harus memerlukan bantuan dari pihak luar kan. Iya. Makanya selalu tuh gandengannya Unity, Charity, Action, Action. Cobra. Banyak bisanya. Walaupun kadang-kadang orang luar atau member yang baru gabung, Cobra apaan sih? Tapi ada arti dari Pak De Wahyu tuh, enggak, jangan diterusin. Oh iya. Nah, kalau itu versinya. Versinya sesepuh dari kita itu. Aduh. Ya, memang ya pertama kali mencetuskan Cobra itu Pak D. Oh, Pak De malah. Pak D. Iya. Cobra. Pantas dia mengembang ya. Diversifikasi arti. Itu dia. Ya karena wah nggak cukup nih cuman tagline. Iya. Unity, Charity, Action itu. Wah harus ada pendorongnya lagi. Iya. Supaya kita bisa Banyak bisanya. Banyak bisanya. Ternyata Cobra. Sebenarnya supaya orang lebih mudah mengingat aja. Iya. Cobra ya. Kan apa? Orang lebih oh iya gitu. Lebih kena. Gitu. Kalau artinya Pak D cowok berangasan. Ya. Pak D kocak. Pak De Wahyu salam. Itu dia. Oh. Tapi ya alhamdulillah lah bisa bertahan sampai sekarang. Ya. Jadi ya tadi GMC ya. GMC Bandara juga pernah menjadi tuan rumah dari ulang tahun GMC. Dan ternyata Om Boy, GMC itu adalah tamu saya semua. Makanya sering tuh yang lewat-lewat moto, Om Doni izin lewat ya, oke. Siap. Saya pengen dengar pendapatnya deh dari Ketua Dewan Suro GMC. Oh gitu. Tentang bandara, gimana bandara kita deh? Wah, yang pertama tentunya kita sekarang bisa sedikit membusungkan dada lah. Wih, Tuh benar. karena sudah besar. Sudah besar. Iya. Kita kan dulu begini, kalau kita keluar daerah, Ya. ya ke bandara-bandara besar, ya sebutlah kayak Cengkareng, Iya. misalnya begitu ya, atau Kuala Namu, Iya. atau Bali, Ngurah Rai, Bali ya, Bali. ya. Kita, bandara kita segini amat ya. Loh bener, Yang masih bandara lama ya? bener. Bahkan pernah ada perluasan, tapi itu dibuat dari kontainer. Ya, betul. Terakhir ya. Zamannya Ya. Om Handi. Ya besar sih, cuman dibuat knockdown lah dari Ya. kontainer begitu. Jadi waktu itu kita rasakan, ya kapan ini bisa Bandara berkembang menjadi begitu besar, loh ya. ya. Yang pertama, ya kita dengan pendatang dari luar kan agak ini juga. Ya. Wah, walaupun sebenarnya bukan itulah, karena fungsi utamanya tetap bagaimana melayani untuk kita ke tempat lain. Nah, tapi begitu dicanangkan untuk perluasan bandara, dan itu nggak tanggung-tanggung. Kalau saya nggak salah ingat, dari kapasitas 1,5 juta penumpang bandara lama ke 7 juta. 7 juta. Nah, itu udah kebayang tuh. Iya. Kemudian secara hektar 10 kali lipat. Kalau nggak salah 10 kali lipat. 10 kali lipat. Dan kita bisa lihat masih ada fisiknya bandara yang lama. Dan kreditnya dulu minta ampun. Minta ampun kreditnya tuh. Iya. Utamanya parkiran misalnya begitu. Parkiran. Dan itu ada jam-jam peak yang membuat kita tuh was-was ketinggalan pesawat. Nggak bisa masuk. Gara-gara nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Belum lagi kredit di pintu pemeriksaan Iya. keberangkatan. Kan begitu. Belum boarding loh itu, belum dapat boarding pass loh, baru antri masuk. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa salah satu jemaah umroh terbesar itu di Kalsel, ya nomor 3 seluruh Indonesia. Nah, jadi bisa kebayang dengan kapasitas yang lama itu, wah, nggak ini deh, harus kayaknya pemerintah harus segera. Inilah. Nah kebetulan pada waktu itu kan Menteri BUMN-nya Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan ya. Nah, dan saya masih ingat lah ya, di penghujung, bukan di penghujung, tapi pada zaman Pak Munir, Ahmad Munir itu kan sudah mulai dilakukan pembebasan. Udah mulai konsep sudah keluar gitu. Dan itu saya sangat antusias sekali, saya dorong. Bahkan ketika Pak Munir waktu itu, Om Munir bilang, Om bisa nggak temukan saya dengan Pak Dahlan? Saya bilang bisa. Dan pas kebetulan datang, saya arahkan. Dan itu di kantor yang lama, bandara lama waktu. Pak Dahlan menghadap Pak Munir. Senior, Anda hebat senior. Luar biasa. Ya, datanglah. Dan saya masih ingat tuh di kursi tamu itu
Pak Dahlan duduk di sandaran tangan, Iya, iya. Pak Munir menjelaskan. Dan itu saya masih ingat, padahal bilang oke, Oktober kita groundbreaking. Walaupun karena sesuatu dan yang hal, Om Doni lebih tahu, itu harus bergeser. Betul. Harus bergeser. Dan ini kan baru bisa terrealisasi di penghujung COVID. Betul. Desember 2020 kalau nggak salah. Iya. Februari. Februari ya. Diresmikan Februari pas ulang tahun. Dan itu kan langsung sepi dengan kapal sebesar ini kan karena Resminya ya ya. orang kan juga berpergiannya agak Betul. worry juga kan ya. Nah, tapi setelah itu saya bilang luar biasa ini. Luar biasa. Satu menjadi kebanggaan, bahkan bisa dibilang menjadi ikonnya Kalsel ya. baru dan Kalsel kan. Iya. Dengan seluas ini saya bilang apapun bisa di-create. Iya. Dan yang paling dirasakan saya sebagai pengguna, kemudahan-kemudahan untuk step by step sampai kepada duduk di pesawat. Di pesawat. Tidak crowded kayak dulu lagi. Iya. Dan ini saya yakin dirasakan juga oleh seluruh. Dulu kita nggak punya Garbarata ya. Nggak punya Garbarata. Jadi pakai lodek, bis lodek itu. Bis lodek ya, ya. Wah, itu kalau sudah hujan, aduh. Parkirnya jauh. Karena naik tangga lagi Naik kan. tangga lagi. Itu walaupun pihak bandara menyediakan payung sekian banyak. Oh, tembus nggak bisa. Nggak bisa. Angin DR side kanan kiri seperti itu, Pak. Bener. Nah, jadi kalau sekarang ya luar biasa lah. Alhamdulillah lebih nyaman ya. Wah, sangat nyaman. Dengan kelapangan, keleluasaan, fasilitas yang terus bertambah, tenan yang juga Tambah banyak. ramai. Wah, ditambah dengan hotel Iya. di dalam ada hotel. bandara. Siap. Wah, itu luar biasa. Nah, sekarang malah juga ada ketambahan fasilitas rekreasinya. Ini luar biasa. Ini inovasi Pak GM nih yang luar biasa lah, luar biasa lah. Jadi saya kepinginnya bandara ini tidak hanya melayani penumpang yang keluar gitu, tapi juga bisa melayani masyarakat Kalsel yang mengantar. Betul. Jadi pulang biar Betul. ada kereta loh. Jadi Dan itu kan juga meninggalkan kesan yang lain kan. Siap. Buat ini. Jadi semakin lengkap, semakin banyak fasilitas yang disiapkan, ya tentunya lagi-lagi itu demi penumpang juga. Betul. Dalam artian excellent ya, service. service excellent. Itu dia. Kita malah di atasnya itu sekarang, Om Boy. Jadi sampai meninggalkan kesan di pengalaman travel bagi customer. Sebutnya customer experience. Jadi benar-benar sampai menyisakan memori yang Betul. Jadi kalau Om Boy landing nih sekarang bisa terasa tuh kalau di Bandara Samsudin Nur. Wangi. Wanginya udah beda. Karena kemarin kita kontrak wangi itu per ruangan, nggak nendang. Karena ruangannya kan tinggi besar. Iyalah. Nggak nendang itu. Nah akhirnya kemarin kita kontrak lagi, disemprot di AHU-nya. Jadi langsung di pusat. Di sistem. Iya, jadi di AC-nya tuh langsung keluar. Wih. Begitu itu dicoba kemarin saya, ini baru cocok. Oh iya? Ya, tapi Ada. lagi-lagi demi kenyamanan. Betul. Kemarin ada artis Coki Sitohang berdua dengan ada rekanan beliau yang sama-sama presenter. Saya tanya, gimana bandara saya? Bandaranya cewek banget. Oh, maksudnya apaan? Baru landing langsung kelihatan wangi gitu. Ya kan wangi nggak selalu cewek sih. Bener. Dan Iya. Ada satu yang mau saya perkenalkan nih. Nur, kamu punya... apa itu? Iya. Wah. Jadi bandara kita itu sekarang juga sudah punya Wih. maskot. Semi. Semi. Iya. Jadi namanya dia sebenarnya Samsudin. Tapi karena anak gaul namanya Semi kan gitu kan. Wah. Iya. Oh. Luar biasa ini. Kayak- Lebih Iya, lebih bisa apa ya menyambungkan. kekinian lah ya. Kekinian. Lo bener. Dan Itu orang- bentuknya adalah bekantan, tapi bekantan yang gaul. tuh. Makanya kan pakai headset, jadi dia update teknologi, kemudian sporty. Bener. Dan orang sekarang nyebutnya kan nggak ribet. Samsudin Nur. Oke. Bandara Semi deh. Ini keren. Bandara Idenya keren. Semi. Idenya keren. Ya, Gitu. mudah-mudahan kita bisa menjadikan Semi ini lebih apa ya? Bisa memanusiakan bentuk layanan. Karena kalau kita mau ngomong customer experience, ini agak sedikit abstrak. Nah, yang paling
yang paling bisa didapatkan adalah pengalaman ini didapatkan ketika hubungan antar manusia. Nah, sehingga saya ingin menjadikan layanan bandara ini mengibaratkan seperti manusia, menghumankan gitu. Sehingga layanannya bisa langsung menyentuh ke hati. Lebay ya? Nih, warga Kalsel. Kita patut apresiasi yang tinggi lah untuk GM Bandara, Om Doni Subardoni. Begitu memikirkan bagaimana supaya bandara ini menjadi experience tersendiri lah ya, meninggalkan kesan yang mendalam. Ini kalau nggak inovatif, nggak mungkin akan jatuhnya rutinitas saja dalam hal pelayanan kan. Ini semua ada di sini. Oke. Alhamdulillah tahun ini kita menjadi salah satu dari bandara sehat. Oh ya, kemarin dapat penghargaan dari Menteri Kesehatan. Tepuk tangan dong. Ke depan luar biasa ini, luar biasa. Nanti ke depannya kita akan meraih prestasi-prestasi yang lain lah. Amin. Jadi Amin, supaya Bandara Kalsel ini tidak cuma kelihatan megahnya aja, tapi memang benar-benar bisa mewujudkan kemegahan. Benar. Megah itu semua orang bisa buat, tapi mengisi kemegahan. Nah ini yang menjadi challenge kita. Bagaimana kalau kita pertahankan lebih lama lagi menjadi GM Bandara Samsudin? Dan saya mau. Lah iyalah, kan kita kelihatan lah ya. Dari tahun ke tahun coba perkembangan dari bandara. Dan semakin orang itu semakin dekat dengan dekat bandara. Dengan airport, iya. Sense of belonging ini yang saya dorong untuk itu dia masyarakat. Om Boy, luar biasa. Siap. Saya terima kasih banyak nih. Sama-sama kita juga menyiapkan waktunya di luar rutinitas yang saya lihat, luar biasa. Waduh, enggak lah. Wali Kalau kota, Om bupati Doni dari ujung ke ujung semua ketemu sama Om Boy. Kalau Om Doni yang perintahkan, ini kalau di komunitas kita sebutannya ketua dewan pakar. Karena banyak insight, banyak inspirasi kalau ngobrol dengan beliau nih. Makanya begitu saya diperintah, siap gitu loh. Walaupun ya minta maaf juga, sempat gak ada komunikasi karena ada sesuatu dan faktor non teknis. Dan terima kasih support dari Radar Banjar. Mudah-mudahan Radar Banjar tetap menjadi andalan bagi Kalsel. Amin ya robbal. Kerjasama kita lebih banyak memberikan manfaat kepada masyarakat Kalsel. Amin. Sekali lagi thank you Om Boy. Sama-sama. Salam buat teman-teman IMC. Pak Ketua luar biasa. Makasih banyak. Siap. Makasih. Aduh. Mungkin itu pertemuan kita para sahabat Airport. Mudah-mudahan ada dari kisah kami berdua ini yang bisa menjadi inspirasi bagi sahabat Airport semua. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih.